Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 4 SD. Kompetensi dasar 3.2 memahami Allah melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Pembelajaran kedua, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sub pembelajaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita jelaskan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum subscribe di bawah video ini, silakan tekan subscribe berwarna merah, kemudian tekan likes dan bunyikan loncengnya agar kamu mendapatkan video-video pembelajaran kelas 4 selanjutnya. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mendengarkan penjelasan dari gurumu tentang materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui video atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat 1. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian tujuan yang kedua, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu ada. Seperti di gambar, mengamati ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Nah, ini melakukan pengamatan untuk membuktikan bahwa Allah itu ada dengan mengamati ciptaannya. Nah, jadi kamu anak-anakku sekalian bisa melakukan hal ini untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Kemudian tujuan yang ketiga, meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul itu sungguh banyak, tetapi yang wajib orang Islam ketahui ada 25 Nabi dan Rasul. Ini harus diketahui, harus dihafal. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Nah, anak-anakku sekalian, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman berasal dari kata iman.
yang artinya percaya, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya Allah itu ada? Jawabannya adalah adanya alam semesta beserta isinya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam raya ini. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit beserta benda-benda yang ada di dalamnya, seperti matahari, planet, bulan, bintang, seperti di gambar. Ini adalah gambar tata surya kita yang ada di alam raya ini. Inilah salah satu bukti bahwasanya Allah itu ada dengan adanya tata surya, di mana berjalan sesuai dengan porosnya. Siapa yang bisa melakukan ini kalau tidak sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya bulan, di mana bulan terbit pada malam hari. Ini membuktikan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allahu Akbar, yang maha besar. Dengan kebesarannya dia bisa menghiasi malam dengan bulan. Kemudian kita lihat lagi nanti ada bintang yang bergelapan yang mengeluarkan sinar. Ini menandakan bahwa begitu indahnya pada malam hari adanya bintang-bintang yang bergemerlapan. Ini menandakan bahwasanya tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali sesuatu yang maha besar. Siapakah dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa alam semesta ini adalah ada yang memilikinya, ada yang mengaturnya. Siapa dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melakukan. Manusia tidak bisa melakukan. Malaikat tidak bisa melakukan. Apalagi jin mau melakukan. Tidak bisa. Tetapi sesuatu yang luar biasa, yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bahwasanya Allah itu ada dengan adanya benda-benda yang ada di alam ini. Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan bumi beserta benda-benda yang ada di dalamnya, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ciptaan lainnya. Seperti lihat di gambar. Manusia, siapa yang bisa melakukan ini? Tidak lain kecuali sesuatu yang maha besar. Tidak ada yang bisa membuat manusia, tetapi ada yang bisa membuat manusia. Siapa dia? Yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi adanya hewan-hewan seperti yang kamu lihat, saksikan di gambar. Siapa yang menciptakan ini? Tidak ada yang bisa menciptakan, seperti kuda, gajah, tidak ada yang bisa menciptakan. Tetapi dia diciptakan oleh yang maha besar. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita lihat adanya benda-benda yang ada di bumi ini, seperti adanya bunga, kemudian adanya tumbuhan seperti kelapa, kemudian ada jagung, kemudian ada bahan-bahan untuk kita konsumsi. Nah, ini siapa yang menciptakan semuanya ini? Tidak ada yang bisa menciptakan. Siapa yang memberi dia makan? Siapa yang memberi dia minum? Siapa yang merawatnya? Siapa yang memanjangkannya? Siapa yang memberinya dia berbuah? Tidak ada yang bisa dilakukan. Manusia tidak.
Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ada yang bisa membuatnya. Siapakah dia? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah anak-anakku sekalian, membuktikan bahwa adanya alam semesta ini, membuktikan bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada melalui alam semesta. Nah, anak-anakku sekalian, adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati. Benda-benda mati yang tidak bisa bergerak, seperti tidak bertumbuh, tidak berkembang, dan tidak bernapas. Nah, apa saja benda-benda mati yang tidak bisa bergerak? Pertama, meja, kursi, kemudian buku, pensil, kemudian bangunan, kemudian gunung, kemudian batu. Ini adalah contoh benda-benda yang ada di bumi yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa bertumbuh, yang tidak bisa berkembang, dan tidak bisa bernapas. Ini adalah contoh benda-benda ciptaan Allah di bumi yang tidak bisa bergerak atau bernapas. Ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anakku sekalian, adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam yang sudah kita jelaskan tadi, terdapat benda-benda mati yang sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita ingin mengetahui benda-benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bisa bernapas. Apa saja benda-benda hidup yang bisa bergerak itu? Coba kamu lihat di gambar. Nah, ini seperti pohon kelapa. Nah, ini berkembang dari pendek menjadi tinggi. Nah, ini artinya berkembang. Nah, ini adalah contoh benda-benda hidup. Kemudian lihat lagi, pohon apa ini? Ya, ini adalah pohon mangga. Sebelumnya dia belum sebesar ini dan belum berbuah. Masih kecil, sekarang sudah besar dan berbuah. Nah, ini adalah contoh benda-benda hidup. Nah, kemudian kamu lihat lagi, perhatikan di gambar. Ini gambar apa? Bagus. Pintar sekali. Ini adalah gambar bunga matahari yang sering kamu makan. Apa itu? Yaitu makanan kuaci. Nah, yang sering kamu makan. Nah, ini juga adalah benda-benda hidup. Nah, kemudian kamu lihat lagi gambar di samping. Gambar apa ini? Ya, bagus. Ini adalah gambar pepohonan. Ya. Nah, dari kecil dulu sekarang sudah membesar. Ini menandakan benda pepohonan ini adalah benda hidup. Kemudian lihat lagi di bawah. Manusia termasuk benda hidup, bertumbuh dan berkembang dan bernapas. Coba kita lihat. Nah, dari paling kecil. Nah, ini A. Nah, dulu dia belum bisa berdiri. Masih kecil. Nah, sekarang dia B.
dia sudah mulai berjalan dan sudah sekolah. Nah, kemudian masuk lagi SMP. Ini siswa SMP. Sudah besar lagi, sudah tambah besar. Kemudian lihat lagi yang D. Nah, ini SMA, sudah tambah besar lagi dia. Nah, kemudian lihat lagi yang E. Ini sudah menjadi mahasiswa, sudah besar. Nah, sudah mahasiswa, kemudian dia sudah mulai menua. Nah, kemudian lihat lagi G. Dia sudah mulai tak kuat lagi menahan badan, sudah mulai pakai tongkat berjalan. Kemudian lihat lagi yang H. Nah, dia sudah mulai tidak bisa berjalan kalau tidak menggunakan tongkat. Nah, ini menandakan bahwa pertumbuhan makhluk hidup. Nah, jadi manusia termasuk benda-benda hidup yang bisa bergerak, yang bisa bertumbuh, yang bisa berkembang dan bisa bernapas. Nah, kemudian kamu lihat juga gambar di samping. Ini adalah gambar benda-benda hidup berupa hewan. Jadi hewan itu adalah benda hidup yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang dan bernapas. Seperti ikan, ini juga termasuk makhluk hidup. Yaitu kesemuanya ini adalah benda-benda yang ada di bumi. Siapa yang menciptakan? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, jadi semua yang ada di alam ini yang membuatnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus. Nah, jadi benda-benda yang ada di alam ini adalah Allah yang menciptakan. Namun benda-benda itu dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, kamu sudah pernah belajar bahwasanya benda-benda di alam ini ada yang disebut dengan benda mati, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa bertumbuh, dan tidak bisa berkembang, dan tidak bisa bernapas. Seperti apa benda-benda mati itu? Nah, lihat nih. Meja, kursi, buku, pensil, bangunan, gunung, batu, dan sebagainya yang tidak bisa bergerak, itu adalah disebut dengan benda mati. Juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi benda-benda di alam ini, benda-benda yang hidup, yang bergerak, tumbuh, berkembang dan bernapas. Apa-apa saja? Nah, lihat ini, tumbuhan seperti kelapa, kemudian mangga, buah-buahan, kemudian bunga seperti bunga matahari, kemudian pepohonan, kemudian manusia, kemudian hewan. Semuanya ini adalah contoh di antara benda-benda hidup yang bisa bergerak, yang bisa bertumbuh, yang bisa berkembang dan bisa bernapas. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah di alam ini, ada yang disebut dengan benda mati dan ada yang disebut dengan benda hidup. Nah, jadi kamu harus bisa membedakan mana yang disebut dengan benda mati dan mana yang disebut dengan benda hidup. Ini semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian memahami bahwasanya semua yang ada di alam ini adalah itu ciptaan Allah. Ini menandakan bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menandakan bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamati semua ciptaan yang ada di alam ini, baik di rumah kamu, di sekeliling rumah kamu, atau di sekolah kamu. Kamu amati itu, bahwasanya inilah salah satu bukti bahwa adanya isi alam ini
benda-benda yang ada di alam ini membuktikan bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, apa ada benda alam ini yang membuatnya manusia? Ada tidak? Ada. Ternyata benda-benda yang ada di alam ini ada yang manusia yang membuatnya. Apa itu? Contoh, meja, kursi. Ini manusia yang membuatnya. Kemudian pensil. Ini manusia yang membuatnya. Kemudian lemari. Ya. Manusia yang membuatnya. Nah, lihat. Kesemuanya ini adalah ciptaan manusia. Manusia yang menciptakan. Kemudian ada sepatu, ada buku, ada baju. Semuanya adalah ciptaan manusia. Nah, dari apa asal buku, baju? Ini adalah sebagian ada yang berasal dari kapas. Lalu kapas ini dipintal, ditenun menjadi benang. Kemudian dari benang dipintal menjadi kain. Kemudian kain dijahit menjadi baju. Nah, inilah baju ciptaan manusia. Nah, kemudian meja ini dari pohon. Kemudian pohon ditebang. Kemudian dibuatlah seindah mungkin menjadi benda-benda yang bisa bermanfaat bagi manusia. Bisa dibuat jadi lemari, bisa dibuat jadi meja, kursi, dan sebagainya. Ini contoh ciptaan manusia. Lalu anak-anakku sekalian, siapa yang menciptakan pohon, kayu, dan kapas tersebut? Kalau kursi, meja, pensil, lemari, dari apa bahannya? Dari kayu. Nah, pertanyaannya, siapa yang menciptakan kayu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi meskipun manusia bisa membuat meja, kursi, pensil, lemari, dan sempribet lainnya, itu semua adalah bahannya dari kayu. Lalu kayu adalah siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perbedaan antara ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Manusia hanya menggunakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan sebagai peralatan kehidupan di dunia. Nah, baju, sepatu, buku juga ciptaan manusia. Nah, lalu pertanyaannya, sepatu, baju, buku apa bahannya? Bahannya dari kapas. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan kapas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia hanya menggunakan fasilitas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu tidak ada yang bisa disombongkan di dalam kehidupan ini, karena semuanya adalah milik Allah. Manusia hanya bisa menggunakannya saja menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan penjelasan gurumu melalui video pembelajaran tentang mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala melalui alam semesta, tugas siswa adalah, ayo kita mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama tugas siswa mengamati dan mencatat 5 jenis benda hidup dan benda mati ciptaan yang ada di sekitar rumahmu. Jadi, kamu mengamati dan mencatat
5 benda hidup dan benda mati yang ada di sekitar rumahmu. Kamu catat, lalu kamu amati. Kemudian yang kedua, tugas siswa mengamati dan mencatat 5 jenis ciptaan manusia yang ada di sekitar rumahmu. Tugas yang kedua, mengamati dan mencatat 5 ciptaan manusia yang ada di sekitar rumahmu. Lalu yang ketiga, foto tugasmu tersebut kemudian kirimkan ke gurumu melalui WhatsApp atau grup Facebook dan sebagainya untuk dinilai. Nah, jadi tugas siswa setelah belajar ini adalah: pertama, siswa mengamati dan mencatat 5 jenis benda hidup dan benda mati ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian yang kedua, siswa mengamati dan mencatat 5 jenis ciptaan manusia yang ada di sekitar rumahmu. Lalu foto tugasmu tersebut kemudian kirimkan ke gurumu melalui WhatsApp atau grup Facebook dan sebagainya untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta, yaitu mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar rumah dan di sekolah. Sebelum kita tutup, yang belum subscribe, di bawah video ini berwarna merah, tekan subscribe, kemudian tekan like, kemudian bunyikan loncengnya agar kamu mendapatkan video-video pembelajaran kelas 4 selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.